Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Setrika Uap Solo. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada pengerjaan karpet masjid. Pada kali ini karpet masjid itu yang tipe tebalnya kurang lebih 1,8 cm dengan panjang kurang lebih 16 meter. Jadi karpet ini tidak bisa masuk ke mesin spinner karpet karena terlalu besar dan terlalu panjang. Jadi solusinya karpet tetap kita proses seperti biasa. Kita cuci bagian bawah, setelah itu kita bilas, lalu kita cuci lagi untuk bagian atasnya. Setelah itu kita bilas, terakhir kita siram dengan softener atau molto. Lalu untuk proses pengeringannya karena terlalu besar, jadi kandungan airnya itu banyak, berat, kita untuk proses pengangkatan atau penjemuran lebih berat. Jadi sebelum kita jemur, kita vakum dulu, kita sedot airnya itu melalui proses 2 kali. Untuk yang awal, yang di depan itu memakai shocker panjang, itu proses vakum pertama kali, selanjutnya diulang lagi nanti. Nah, ini yang memakai cocor bebek yang kedua, ini diproses di vakum. Jadi nanti pas kita mau jemur, nanti untuk proses jemurnya jadi lebih ringan. Pertama, kedua, kandungan airnya juga sudah mulai berkurang, tingkat kekeringannya paling tidak sudah di atas 50%. Jadi memang kenapa Mas iornya apa Mas? Apa luwing? Apa? Wis sing mambu kuwi lho. Nah, kenapa Pak nguyuh? Jadi kenapa karpet yang tebal itu harganya memang agak sedikit mahal, karena memang prosesnya yang agak sedikit agak susah. Jadi kalau prosesnya ini tidak seperti ini, kalau cuma dijemur biasa, setelah dibilas langsung dijemur, hanya mengandalkan gaya gravitasi airnya turun sendiri, itu nanti pengeringannya lama, terus efeknya nanti karpet itu juga jadi bau karena proses pengeringannya terlalu lama. Padahal ini udah bentangnya ini kurang lebih udah 12 meter. Jadi itu di ujung itu juga masih ada yang digulung karena memang karpetnya ini sangat panjang. Sebenarnya kalau maksimalnya sih tempat cuci karpet itu kalau ada, kalau tempatnya mumpuni itu ya panjang tempat cuci karpetnya itu kurang lebih 15 meter. Itu nanti enak dalam pengerjaannya. Ini kita memakai vacuum cleaner dengan kapasitas 60 liter dengan 2 dinamo. Ini baru setengahnya aja, ini vakum yang satu itu udah penuh, airnya udah penuh. Jadi kebayang satu karpet ini, air yang terkandung di satu karpet ini bisa lebih dari 30 liter.
Jadi untuk maksimalnya penyedotan kalau bisa itu vakumnya itu memakai yang ada 2 dinamo atau 3 dinamo. Jadi daya hisapnya itu lebih kenceng. Nah, nanti kalau setelah proses penyedotan atau vakum ini telah selesai, selanjutnya nanti masuk ke proses penjemuran. Proses penjemuran seperti ini. Ya, ini proses penjemuran. Proses penjemurannya modelnya seperti ini. Kalau yang model tebel ini untuk bulunya kita taruh di bagian bawah, karena setelah dijemur 1 hari itu nanti sisa airnya itu udah mulai turun ke bawah pada posisi di bawah ini. Setelah itu selang 1 hari nanti paginya itu kita vakum lagi, kita sedot lagi airnya, karena itu nah itu kelihatan airnya masih turun di ujung itu. Nah, ujung itu airnya masih turun, dan ini kelihatan airnya ini masih ada. Ini airnya. Nah, ini sebagai indikator seberapa bersih kita nyuci itu biasanya di cekungan bawah ini. Kalau airnya itu warnanya coklat banget, itu biasanya proses pencuciannya kurang bersih, jadi residunya, kotorannya masih turun sama air. Nah, ini alhamdulillah air yang turun, warnanya sudah bening. Nah, ini nanti divakum lagi nih nanti. Ini ada 2 tipe tempat jemuran. Kalau di tempat Solo Clean ada yang model jemuran tertutup, jadi atapnya udah dikasih atap, kalau hujan tidak usah pindah-pindah. Yang kedua ada model jemuran yang pakai roda. Kalau model seperti ini bisa kita tarik di luar atau kita jemur di luar. Nanti ketika sore atau ada hujan kita masukkan lagi dalam ruangan. Kalau proses seperti ini keringannya lebih mudah, lebih cepat, karena kita bisa keluar, jadi kena sinar matahari langsung. Nah, ini bagian yang atas ini udah mulai kering ini. Ini proses cuci yang kemarin ini. Cuman ini untuk bagian bawahnya ini biasanya masih ada kandungan air. Ya, ini. Ya, mungkin sedikit pengalaman berbagi sama teman-teman semua. Semoga ini sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang bergerak dalam bidang cuci karpet.